Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada pertemuan mata kuliah pendidikan lingkungan hidup kali ini, kita akan membahas tentang ekologi dan ekosistem. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 2, yaitu ada Khairunisa Dwi Kusmasuti, yang kedua ada Diana Nur Afifah, yang ketiga ada Riesta Devi Rahmaningsih, yang keempat ada Muhammad Taufikur Rahman. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai ekologi dan ekosistem. Subbab yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada pengertian ekologi, yang kedua ada ruang lingkup dan bidang kajian ekologi, yang ketiga ada pengertian ekosistem, yang keempat ada ekosistem mangrove, yang kelima ada keterkaitan antara ekosistem di daerah pesisir, dan yang terakhir yaitu keseimbangan ekosistem. Bab yang akan kita pelajari pertama yaitu ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu okos yang berarti habitat serta logos yang berarti ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam ekologi, kita mempelajari makhluk hidup sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Selain itu, ekologi, biologi, dan ilmu kehidupan lainnya saling melengkapi dengan zoologi dan botani yang menggambarkan hal bahwa ekologi mencoba memperkirakan dan ekonomi energi yang menggambarkan kebanyakan rantai makanan manusia serta tingkat tropik. Ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi terdiri atas protoplasma, yaitu zat hidup dalam sel yang terdiri atas senyawa organik yang kompleks. Yang kedua ada sel, yaitu satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Yang ketiga ada jaringan, yaitu kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang keempat ada organ atau alat tubuh, yaitu bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Yang kelima ada sistem organ, yaitu kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis. Yang keenam ada organisme, yaitu suatu benda hidup, jasad hidup atau makhluk hidup. Yang ketujuh ada populasi, yaitu kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Yang kedelapan ada komunitas. Komunitas adalah suatu populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Yang kesembilan ada ekosistem, yaitu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Yang terakhir ada biosfer. Biosfer yaitu lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Yang selanjutnya akan membahas tentang bidang kajian ekologi. Ekologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu autekologi dan sinekologi. Autekologi merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya. Sedangkan sinekologi merupakan ekologi yang mengaji berbagai kelompok organisme sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah. Yang selanjutnya akan membahas tentang ekosistem. Ekosistem menurut Odum 1996 dalam Rangkuti 2017 merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Translate 1935, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik di alam. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang saling mempengaruhi antara yang satu komponen dengan komponen yang lainnya. Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi bila komponen-komponen ekosistem dalam jumlah yang berimbang.
Di antara komponen-komponen ekosistem terjadi interaksi, saling membutuhkan dan saling memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Keseimbangan tersebut harus tetap terjaga sehingga akan menjadi keberlanjutan dan aliran energi dalam ekosistem akan tetap terjaga. Yang selanjutnya akan membahas tentang ekosistem mangrove. Mangrove merupakan karakteristik dari bentuk tanaman pantai, estuarsi atau muara sungai, dan delta di tempat yang terlindung daerah tropis. Dengan demikian, maka mangrove merupakan ekosistem yang terdapat di antara daratan dan lautan, dan pada kondisi yang sesuai, mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif dan produktif. Mangrove juga dapat disebut hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Bentuk vegetasi dan komunitas mangrove terdiri dari 3 zona mangrove berdasarkan distribusi, karakteristik biologi, kadar garam, dan intensitas penggenangan lahan, yaitu ada vegetasi inti, di mana jenis ini membentuk hutan mangrove di daerah zona interdal yang mampu bertahan terhadap pengaruh salinitas atau garam yang disebut dengan tumbuhan halophyta. Yang kedua, vegetasi marginal. Jenis ini biasanya dihubungkan dengan mangrove yang berada di darat, di rawa musiman, pantai, atau habitat mangrove marginal. Yang ketiga, ada vegetasi fakultatif marginal. Carapa gulainensis atau Meliphaceae tumbuh berkembang di daerah dengan kadar garam sekitar 10 promil. Di daerah zona interterrestrial, di mana pengaruh iklim khatulistiwa semakin terasa banyak, ditumbuhi oleh Melauca leucocendrum rawa yang berada di selatan Vietnam. Jenis ini banyak digunakan untuk pembangunan oleh manusia. Jenis klasifikasi hutan mangrove berdasarkan geomorfologi. Nah, untuk lebih jelas lagi membedakannya, sudah tersedia gambarnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada Overwash Mangrove Forest, merupakan jenis yang dominan di pulau ini, yang sering dibanjiri dan dibelas oleh pasang, menghasilkan ekspor bahan organik dengan tingkat yang tinggi. Tinggi pohon maksimum sekitar 7 meter. Yang kedua, ada Frank Mangrove Forest. Mangrove ini ditemukan sepanjang terusan air. Ketinggian mangrove maksimum adalah sekitar 10 meter. Jenis yang ketiga yaitu Riverine Mangrove Forest, hutan yang tinggi letaknya sepanjang daerah pasang surut sungai dan teluk, merupakan daerah pembilasan reguler. Ketiga jenis bakau yaitu putih, hitam, dan mangrove merah. Tingginya rata-rata dapat mencapai 18 hingga 20 meter. Yang keempat, ada Basin Mangrove Forest. Jenis yang kerdil terletak di bagian dalam rawa karena tekanan runoff terrestrial yang menyebabkan terbentuknya cekungan atau terusan ke arah pantai. Bakau merah terdapat di mana ada pasang surut yang membilas tetapi ke arah yang lebih dekat pulau. Mangrove putih dan hitam lebih mendominasi. Pohon dapat mencapai tinggi 15 meter. Jenis mangrove yang kelima yaitu ada Hammock Forest. Biasanya serupa dengan tipe 4, tetapi mereka ditemukan pada lokasi sedikit lebih tinggi dari area yang melingkupi. Semua jenis ada, tetapi tingginya jarang lebih dari 5 meter. Yang keenam yaitu jenis Scrub or Dwarf Forest. Jenis komunitas ini secara khas ditemukan di pinggiran yang rendah. Semua dari 3 jenis ditemukan, tetapi jarang melebihi 1,5 meter. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove di suatu lokasi. Yang pertama ada fisiografi pantai. Fisiografi pantai dapat mempengaruhi komposisi, distribusi, spesies, dan lebar hutan mangrove. Pada pantai yang landu, komposisi ekosistem mangrove lebih beragam
jika dibandingkan dengan pantai yang terjal, karena pantai landu menyediakan ruang yang lebih luas untuk tumbuhan mangrove untuk tumbuhnya mangrove sehingga distribusi spesies menjadi semakin luas dan lebar. Yang kedua, pasang. Pasang yang terjadi di kawasan mangrove sangat menentukan zonasi tumbuhan dan komunitas hewan yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Pengaruh pasang terhadap pertumbuhan mangrove ialah lama terjadinya pasang di kawasan mangrove dapat mempengaruhi perubahan salinitas air, di mana salinitas akan mengikat pada suatu pasang yang sebaiknya akan menurun pada saat air laut surut. Durasi pasang, ada struktur dan kesuburan mangrove di suatu kawasan yang memiliki jenis pasang diurnal, semidiurnal, dan campuran akan berbeda. Komposisi spesies yang distribusi areal yang digenangi berbeda menurut durasi pasangan atau frekuensi pengenangan. Rentang pasang, ada akar tunjang yang memiliki rhizopora murrunctae menjadi lebih tinggi pada lokasi yang memiliki pasang yang tinggi dan sebaliknya. Selanjutnya ada gelombang dan arus. Gelombang dan arus dapat merubah struktur dan fungsi ekosistem mangrove. Gelombang dan arus juga mempengaruhi langsung terhadap distribusi spesies, misalnya buah atau semai rhizopora terbawa gelombang dan arus sampai menemukan substrat yang sesuai. Selanjutnya ada iklim. Iklim mempengaruhi perkembangan tumbuhan dan perubahan faktor fisik, seperti substrat dan air. Pengaruh terhadap pertumbuhan mangrove melalui cahaya, curah hujan, suhu, dan angin. Cahaya berpengaruh terhadap proses fotosintesis, respirasi, fisiologi, dan struktur fisik mangrove. Intensitas kualitas lama mangrove adalah tumbuhan Lochdie pines yang membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi sehingga sesuai untuk hidup di daerah tropis. Laju pertumbuhan tahun mangrove yang berbeda di bawah naungan sinar matahari lebih kecil dan sedangkan laju kematian adalah sebaliknya. Curah hujan, jumlah, lama, dan distribusi hujan mempengaruhi perkembangan tumbuhan mangrove. Curah hujan yang terjadi mempengaruhi kondisi udara, suhu air, salinitas air, dan tanah. Curah hujan optimum pada suatu lokasi yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove adalah yang berada di kisaran 1.500 sampai 3.000 mm per tahun. Suhu juga berperan dalam proses fotosintesis. Produksi daun baru Avicennia marinea terjadi pada suhu 18-20 Celcius. Angin mempengaruhi terjadinya gelombang dan arus. Angin merupakan agen polinasi dan diseminasi biji sehingga membantu terjadinya proses reproduksi tumbuhan mangrove. Yang kelima ada salinitas. Salinitas optimum yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuhan berkisar antara 10 sampai 30 ppt. Salinitas secara langsung dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan zonasi mangrove. Salinitas air akan meningkat jika pada siang hari cuaca panas dan dalam keadaan pasang. Salinitas air tanah lebih rendah dari salinitas air. Yang keenam ada oksigen terlarut. Oksigen terlarut berperan penting dalam dekomposisi searah karena bakteri dan fungsi yang bertindak sebagai dekomposer membutuhkan oksigen untuk kehidupannya.
Oksigen terlarut juga penting dalam proses respirasi dan fotosintesis. Yang ketujuh ada substrat. Karakteristik substrat merupakan faktor pembatas terhadap pertumbuhan mangrove. Rhizopora dapat tumbuh baik pada substrat yang dalam dan berlumpur. 8 ada hara. Unsur hara terdapat di ekosistem mangrove, terdiri dari inorganik dan organik. Oke, yang selanjutnya adalah keterkaitan ekosistem di daerah pesisir. Daerah pesisir merupakan wilayah batas pertemuan antara dua ekosistem besar, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Kedua ekosistem ini memiliki karakteristik yaitu jauh berbeda, sehingga daerah pertemuan kedua ekosistem ini menjadi spesifik dan ekstrim. Pertemuan antara ekosistem darat dan laut ini dikenal sebagai ekoton dan pada akhirnya menciptakan suatu keterkaitan ekosistem. Nah, rangkaian ekosistem dari sekumpulan komunitas menciptakan suatu keterkaitan ekosistem yang utuh dan saling berhubungan antara satu dan yang lain. Komunitas mangrove, laut, dan terumbu karang memiliki peran yang saling mendukung bagi ekosistem masing-masing. Keterkaitan ekosistem secara fisik antara mangrove, lamun, dan terumbu karang berlangsung dua arah, baik dari arah darat menuju ke laut maupun dari laut menuju ke darat. Proses-proses kimiawi yang terjadi dalam ekosistem mangrove juga memberikan pengaruh bagi ekosistem lainnya, seperti ekosistem lamun dan terumbu karang. Sebagian besar proses kimiawi dalam ekosistem mangrove terjadi di dalam substrat dan kolom air. Konsentrasi nutrien juga merupakan faktor yang penting. Dalam hal ini, mangrove termasuk ekosistem yang seimbang. Mengapa demikian? Karena sangat efektif dalam menyimpan zinc atau nutrien dan menyerap nitrogen terlarut, sehingga tumbuhan mangrove berperan untuk meningkatkan kandungan nutrien dalam substrat melalui selasah berupa daun yang gugur dan material organik yang terjebak oleh akar. Nah, proses transfer nutrien dari daratan menuju daerah mangrove, lamun, dan terumbu karang sangat kompleks dan menarik untuk dipelajari. Mengapa demikian? Karena menunjukkan adanya hubungan keterkaitan di antara ekosistem yang ada di daerah pesisir, bahan organik yang dibawa oleh aliran sungai, dan serasa mangrove mengalami proses dekomposisi terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai unsur hara. Saat daun mangrove gugur dari pohon dan jatuh di permukaan air, maka dimulailah proses dekomposisi dari bahan organik oleh bakteri dan jamur. Proses dekomposisi ini sangat penting karena mengubah serat daun mangrove menjadi lebih mudah dicerna. Serasa mangrove yang telah masuk tadi kemudian akan dirobek dan dicapik-capik menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan dicerna oleh kepiting dan hewan invertebrata lainnya. Potongan-potongan ini dikenal sebagai POM atau particular organic matter. Setelah dicerna, terbentuk partikel organik yang lebih halus dan lebih sederhana dalam bentuk feses atau kotoran. Nah, proses dekomposisi akibat autolisis jaringan mati dan aktivitas bakteri akan menghasilkan bahan organik yang sifatnya terlarut yang dikenal sebagai DOM atau dissolved organic matter. Nah, sebagian bahan organik akan terhanyut menuju ekosistem lamun dan terumbu karang. Bahan organik DOM yang terlarut dalam kolam air akan dimanfaatkan oleh fitoplankton sebagai produsen primer untuk membentuk partikel organik yang lebih kompleks melalui proses fotosintesis. Fitoplankton kemudian dimakan oleh zooplankton dan seterusnya. Dengan demikian terjadi transfer energi dari mangrove ke dalam jaring-jaring makanan melalui aktivitas dekomposisi dari mikroorganisme. Keterkaitan ekosistem antara mangrove, lamun, dan terumbu karang menciptakan suatu variasi habitat yang mempertinggi keanekaragaman jenis organisme. Adanya variasi habitat ini menciptakan daerah tepi yang saling tumpang tindih, dan hal ini menimbulkan suatu daerah pertemuan antara spesies sehingga meningkatkan keanekaragaman jenis organisme di daerah tersebut. Sedangkan di daerah yang memiliki habitat seragam atau tidak memiliki vegetasi hanya mendukung sedikit organisme. Misalnya biomasa dari jenis ikan terumbu karang akan lebih meningkat 2 kali lipat jika komunitas terumbu karang terhubung dengan daerah mangrove yang masih terpelihara dengan baik, karena proses reproduksi dan regenerasi tidak terganggu.
Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi bila komponen-komponen ekosistem dalam jumlah yang berimbangan. Di antara komponen-komponen ekosistem terjadi interaksi, saling membutuhkan dan saling memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi bila komponen-komponennya dalam jumlah yang berimbang. Komponen-komponen ekosistem menyangkut faktor abiotik, produsen, konsumen, detritivora, dan dekomposer atau pengurai. Di antara komponen-komponen ekosistem terjadi interaksi saling membutuhkan dan saling memberikan apa yang menjadi sumber penghidupannya. Tumbuh-tumbuhan menjadi penyokong kehidupan organisme lainnya, seperti binatang dan manusia, sebagai konsumen maupun detrivora, dan akhirnya dekomposer atau bakteri dan jamur, mengembalikan unsur-unsur pembentuk makhluk hidup kembali ke dalam alam lagi menjadi faktor-faktor abiotik. Demikian seterusnya terjadilah daur ulang materi dan aliran energi di alam secara seimbang.